Halo guys, perkenalkan nama saya Ika Dean Ramdhantara Putra, absen 9 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang karakteristik gelombang. Oke, kita mulai dari pengertian gelombang. Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Gelombang biasanya dapat diamati dengan mudah melalui gejala yang ditimbulkannya. Misalnya, gelombang pada air laut. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa gelombang adalah proses perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat pemindahan energi, medium tidak ikut berpindah. Baiklah, kita lanjutkan dengan macam-macam gelombang. Yang pertama, berdasarkan medium perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan yang ketiga, berdasarkan amplitudonya. Gelombang juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Baiklah, kita lanjut dengan persamaan dasar gelombang. Besaran-besaran yang terlibat dalam persamaan gelombang yaitu 1. Amplitudo gelombang. Yang kedua, ada panjang gelombang. Ketiga, ada frekuensi gelombang. Nah, di mana frekuensi gelombang adalah banyak gelombang dalam satuan waktu dengan satuan hertz. Nah, di mana rumusnya yaitu sebagai berikut. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya dengan satuan sekon, di mana rumusnya yaitu sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu adanya cepat rambatnya gelombang. Cepat rambatnya gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap sekon dengan satuan meter per sekon, di mana rumusnya yaitu sebagai berikut. Baiklah, materi kita yang terakhir yaitu karakteristik gelombang. Baiklah, di sini yang pertama ada pembiasan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lintas gelombang yang terjadi karena gelombang melewati bidang batas antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Lanjut, yang kedua ada difraksi. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang ketika melewati sebuah celah. Peristiwa difraksi dalam gelombang cahaya dapat diamati melalui sebuah eksperimen. Hasil eksperimen akan menunjukkan pola terang dan gelap pada layar. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah peristiwa pengambilan seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Oke, yang keempat ada dispresi. Dispresi adalah penyebaran atau penguraian bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispresi tidak terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Hal ini terjadi karena udara merupakan medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang medium seperti ini disebut medium non-dispersi. Yang kelima ada interferensi atau perpaduan. Interferensi atau perpaduan yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu secara umum disebut interferensi gelombang. Interferensi gelombang dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Dan yang keenam ada efek Doppler.
Efek Doppler adalah dapat didefinisikan sebagai efek berubahnya frekuensi suara yang terdengar akibat adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Rumus yang berhubungan dengan efek Doppler yaitu sebagai berikut. Baik, yang terakhir ada polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah saja. Dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Sekian dari paparan materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam sehat, stay with hope. Dah.